Dari dalam Islam, fitnah itu bukan hanya berarti berita bohong, tapi fitnah itu adalah bagian daripada ujian, lebih luas, yakni segala bentuk ujian, segala bentuk cobaan, segala bentuk godaan yang bisa menjerumuskan manusia dari jalan kebenaran kepada jalan kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pencerah Hati, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam program Duet Pencerah Hati yang insya Allah selalu memberikan pencerahan rohani berbasis Al-Quran dan Hadis. Hari ini kita mengangkat tema yang dalam dan menyentuh hati, ialah fitnah kehidupan dan kematian. Telah hadir bersama kita guru kita Ustadz Dr. Andes Haji Didin Khairuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Haji Prapto. Semoga perbincangan kita pada hari ini menjadi asbab turunnya rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, kita sering mendengar istilah fitnah dunia. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan fitnah kehidupan menurut Al-Quran? Terima kasih Mas Haji. Dari dalam Islam, fitnah itu bukan hanya berarti berita bohong, tapi fitnah itu adalah bagian daripada ujian, lebih luas, yakni segala bentuk ujian, segala bentuk cobaan, segala bentuk godaan yang bisa menjerumuskan manusia dari jalan kebenaran kepada jalan kesesatan. Kenapa? Ada ujiannya. Dalam surat Al-Anfal ayat ke-28 Allah berfirman, ketahuilah bahwa hartamu, anak-anakmu hanyalah sebagai fitnah, sebagai ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Jadi Mas Haji, dunia ini penuh dengan fitnah, penuh dengan ujian. Ada ujian tentang harta, orang-orang pada berkecukupan, ada sebagian yang hartanya sedikit. Ini ujian, ini fitnah. Yang kedua, jabatan. Ada yang memiliki jabatan, ada juga yang tidak memiliki apa-apa. Ini ujian jabatan. Kadang-kadang karena saking pengen punya jabatannya, melakukan kemaksiatan, gitu kan, dengan menyogok dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah ujian syahwat. Ujian syahwat ini dari pasangan-pasangan. Laki-laki menyenangi perempuan, perempuan menyenangi laki-laki. Ini juga fitnah. Ini ujian berat, gitu kan? Ujian berat. Bahkan ada hingga popularitas, ini juga bagian daripada ujian. Karena popularitas itu bisa memunculkan sikap takabur. Nah, semua itu bisa menjadikan manusia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan fitnah kematian, Ustaz? Apa maksudnya dan apa bahayanya? Terima kasih Mas Haji. Fitnah kematian adalah ujian paling berat di penghujung kehidupan manusia. Saat roh itu akan dicabut oleh malaikat Ijrail, saat itulah iman diuji. Apakah seseorang itu akan wafat dalam keadaan baik, husnul khotimah, atau dia akan wafat dalam keadaan buruk, yaitu su'ul khotimah. Hadis riwayat Bukhari Muslim, baginda Rasul yang mulia bersabda, sesungguhnya seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya saat ia diwafatkan. Maka jika wafat dalam keadaan maksiat, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan hina. Tapi jika wafat dalam keadaan taat, selagi kita sedang ibadah, maka dia akan dibangkitkan dalam penuh kemuliaan. Nah,
Bagaimana kita bisa melindungi diri dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian ini, Ustaz? Tentu salah satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan bahwa doa umuhul ibadah. Doa itu pokoknya ibadah. Maka salah satu yang bisa menyelamatkan dari itu semua adalah sabda Rasulullah menyampaikan, sering-seringlah berdoa agar dilindungi dari fitnah, dilindungi dari ujian. Salah satunya satu doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Rawahu Bukhari Muslim. Doa ini dibaca pula di dalam akhir tasyahud, ya, sebelum salam, ya. Kemudian memperbanyak, yang kedua adalah amal soleh. Di samping doa agar tidak terkena fitnah kehidupan dan kematian, maka perbanyak juga namanya amal soleh kita, ya. Amal soleh seperti berzikir, ya. Lalu kemudian murajaah daripada ayat-ayat Al-Quran, ya. Kemudian juga berteman dengan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang soleh. Nah, semua itu insya Allah akan menjadi pelindung, menjadi benteng dari terjadinya fitnah dan ujian. Ya. Apakah ada kisah nyata atau hikmah daripada salafus soleh terkait menghadapi fitnah kehidupan dan kematian? Salah satu di antaranya adalah sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu ketika ditusuk, ditikam dan menjelang wafat, beliau sempat menangis, ya, sambil berkata, andai aku wafat tanpa dosa dan tanpa pahala, itu sudah cukup. Nah, itu sudah cukup. Sampai ini menunjukkan betapa beratnya fitnah di ujung kehidupan, ya. Bagi seorang soleh pun khawatir. Maka kita jangan lengah daripada perkara di ujung kehidupan itu, yaitu menjelang kematian itu. Sehingga mohon maaf, beberapa sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin ini, ya, meninggal dalam keadaan terbunuh, dan dalam keadaan ditusuk, dalam keadaan ditombak. Nah, ini menandakan bahwa meninggal seseorang itu bukan urusan berdarah atau tidak berdarah, tapi apakah sedang ibadah atau tidak sedang ibadah. Maka berbahagialah ketika kita meninggal dalam kondisi kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, sangat menggugah, Ustaz. Bisa sampaikan pesan terakhir untuk sahabat pencerah hati semuanya, Ustaz. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, ingatlah bahwa dunia ini tempatnya ujian, tempatnya ujian. Jangan terlena, jangan terlena, jaga iman, perkuat amal soleh, dan juga perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang wafat dalam keadaan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Akhiru kalamihi la ilaha illallah dahwalal jannah. Rawahu Bukhari. Mari jaga kalimat tauhid sampai akhir hayat kita. Amin, amin, insyaallah. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya pada kali ini. Sahabat pencerah hati, semoga Allah jaga kita dari fitnah dunia dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar dakwah ini menjangkau lebih banyak hati. Terima kasih, sampai ketemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.